Halo, kenalin gue dan Sebastian Pratama. Sebelum melanjutkan pembahasan di video ini, gue akan sedikit mengulas pembahasan tentang sosialisme di Indonesia pada minggu lalu. Di minggu lalu gue membahas tentang bentuk perlawanan yang dilakukan oleh partai-partai sosialis seperti Serikat Islam yang terpecah menjadi Serikat Islam Merah. Sekarang gue akan melanjutkan pembahasan ini. Salah satu bentuk perlawanan yang dimaksud adalah pengakomodiran gerakan sosialisme oleh Partai Komunis Indonesia atau PKI. Diadakannya pemogokan kerja dan juga gerakan ini diakomodir oleh Semaun yang membuat gerakan bernama Persatuan Papua dan Hindia atau disingkat PVH. Arti dari nama gerakan ini adalah Serikat-Serikat Buruh di Indonesia. Perlawanan buruh ini merupakan goncangan bagi ideologi kapitalisme pada saat itu. Sebelum terbentuknya Partai Komunis Indonesia atau PKI, Serikat Islam yang awalnya merupakan organisasi dagang menjadi wadah penting bagi perjuangan rakyat pribumi. Di bawah pengaruh tokoh-tokoh seperti Semaun yang terpengaruh oleh Marxisme, Serikat Islam mulai memuat elemen-elemen radikal yang memperjuangkan hak-hak buruh dan petani. Kelompok yang mendukung paham Marxisme dalam SI disebut SI Merah. Pada tahun 1914, Hendrikus Josephus Franciscus Marie Sneevliet bersama dengan tokoh-tokoh lokal dan Belanda mendirikan Indische Sociaal Democratic Vereniging atau ISDV, sebuah organisasi sosial demokrat yang menjadi pendahulu dari PKI. ISDV mulai merekrut aktivis dari Serikat Islam dan organisasi buruh lainnya, termasuk Semaun dan Darsono, yang kemudian menjadi tokoh penting dalam gerakan komunis. Pada tahun 1920, ISDV secara resmi berganti nama menjadi Partai Komunis Hindia atau PKH. Kemudian juga pada tahun 1924, nama tersebut diubah menjadi Partai Komunis Indonesia. Ini menandai transformasi penuh dari organisasi tersebut sebagai partai komunis yang independen. Di bawah kepemimpinan Semaun dan tokoh-tokoh seperti Tan Malaka dan Alimin, PKI mulai terlibat dalam berbagai pergerakan buruh dan tani, serta melakukan propaganda anti-kolonial. PKI terbentuk dari akar-akar sosialisme yang ditanamkan oleh Henk Sneevliet dan para aktivis Marxis lokal dalam konteks perlawanan terhadap kolonialisme. Partai ini lahir dari upaya untuk menggabungkan perjuangan kelas dengan nasionalisme anti-kolonial. Dan meskipun sempat mengalami kemunduran setelah pemberontakan yang gagal, PKI tetap menjadi kekuatan politik yang penting dalam sejarah Indonesia hingga pertengahan abad ke-20. Saya akan sedikit menceritakan pemberontakan apa saja yang dilakukan oleh PKI. Awal pemberontakan PKI itu terjadi pada tahun 1926 sampai 1927. Partai Komunis Indonesia mencoba lepas dari kungkungan kolonialisme Belanda. Mereka melakukan revolusi dengan mengangkat senjata, namun pemerintah Belanda menggagalkan pemberontakan ini dengan tindakan represif, yang banyak menyebabkan pemimpin PKI itu diasingkan dan ditangkap. Meski begini, ini tuh bukti bahwa PKI itu berani melawan kolonialisme. Pemberontakan ini tuh terjadi di berbagai wilayah di Indonesia, mulai dari Banten, Jakarta, Jatinegara, dan Tangerang. Kemudian menyebar dan meluas pada Priangan dan juga Solo, dan diikuti juga sampai Banyumas, Pekalongan, dan Kedu. Pada tahun ini, 1926 sampai 1927, terjadi serangkaian pemberontakan di berbagai wilayah sebagai upaya untuk membebaskan diri dari penjajahan Belanda, sesuai dengan cita-cita sosialis komunis PKI. PKI merasa dukungan massa yang cukup besar sehingga mereka percaya mampu melancarkan pemberontakan. Pemberontakan itu dimulai pada 12 November hingga 15 Desember. Setelah kegagalan pemberontakan pada 1926 sampai 1927 tadi, PKI menghadapi tekanan besar dari pemerintah kolonial Belanda. Banyak pemimpin PKI ditangkap, penjara, atau diasingkan ke tempat-tempat seperti Bovendigul di Papua, yang dikenal sebagai tempat pembuangan politik. Dalam fase ini PKI hampir hancur dan kehilangan basis massa serta kepemimpinannya.
Tokoh-tokoh seperti Tan Malaka dan Alimin yang sempat diasingkan tetap aktif dari luar negeri. Tan Malaka misalnya, ia terus berusaha membangun gerakan komunis internasional dan memainkan peran penting dalam pergerakan kemerdekaan Indonesia dari luar Hindia Belanda. Meski demikian, selama beberapa dekade berikutnya, PKI tetap berada di posisi marginal dalam gerakan politik domestik. Saat masa pendudukan Jepang di Indonesia pada tahun 1940 sampai 1945, banyak organisasi pergerakan dilarang, termasuk yang memiliki afiliasi dengan komunis. Namun, PKI tetap bergerak secara rahasia melalui jaringan bawah tanah. Pada periode ini, kaum komunis berperan penting dalam upaya perlawanan terhadap penjajah Jepang, meski harus beradaptasi dengan situasi yang sangat represif.